Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna hadha minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Bil khusus kita senantiasa bersyukur atas nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidayah wa taufik serta nikmat Islam wal iman. Allah senantiasa memberikan kita kemudahan bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaAllah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain ila anqal. Wa kullama sa'ala rabbahu syai'an falyas'al ma'ahu al-lutfa wal 'afiyah wa salahal 'aqibah wal yas'alillaha kullama yasha'u mimma fihi ridahu min umuril akhirati wad dunya wa min kulli jalilin wa hagirin wa la yaghful an aklil halal فإنه من أهم الشرائط لاستجابة الدعاء كما ورد في الحديث الصحيح ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau masih menjelaskan tentang doa serta adab ketika kita berdoa bermunajat kepada Allah. Beliau mengatakan wa kullama sa'ala rabbahu syai'an falyas'al ma'ahu al-lutfa wal 'afiyah wa salahal 'aqibah. Setiap kali meminta kepada Allah sesuatu apapun, maka jangan sampai kita lupa untuk meminta kepada Allah al-lutfa wal 'afiyah, lemah lembut Allah subhanahu wa ta'ala serta afiat. Wal yas'alillaha kullama yasha'u mimma fihi ridhahu min umuril akhirati wad dunya. Dan hendaklah, kata Imam Haddad, untuk selalu meminta kepada Allah segala sesuatu yang di dalamnya terdapat keridhaan Allah, baik di dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Wala yaghful an aklil halal. Kemudian beliau mengatakan, dan hendaklah orang yang bermunajat kepada Allah jangan sampai lupa atau lalai
dari memakan sesuatu yang halal. Fa innahu min ahammi syara'iti listijabati du'a, karena makanan yang halal itu merupakan sesuatu yang paling terpenting di dalam syarat-syarat diijabahnya doa. Jadi bagi kita yang sedang berdoa bermunajat kepada Allah, kata Imam Haddad, jangan sampai lalai, jangan sampai lupa dari sesuatu yang halal. Karena yang halal ini merupakan salah satu yang penting di dalam diijabah atau tidaknya doa seseorang kepada Allah. Kama warada fil hadits sahih, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang sahih, bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Orang tersebut dalam keadaan dirinya itu kusut, aghbar. Kemudian orang tersebut, kata Nabi, dalam keadaan kotor, ya, rambutnya kusut, pakaiannya kotor. Yamuddu yadaihi ila sama, ia mengangkat kedua tangannya ke arah langit, kemudian mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Nabi menyebutkan gambaran seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan. Karena orang yang musafir itu doanya mustajab. Tapi Nabi Muhammad SAW menyebutkan contoh di sini, ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Ia mengangkat kedua tangannya ke arah langit, kemudian mengatakan, ya Tuhanku, wahai Tuhanku. Macam-macam yang dimintanya kepada Allah, macam-macam yang dimunajatkannya kepada Allah. Tapi kata Nabi Muhammad, wa mad'amuhu haram, sedangkan yang dimakannya sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, yang dipakainya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan orang tersebut dalam keadaan kenyang dengan sesuatu yang diharamkan Allah. Fa anna yustajabu lidzalik. Kata Nabi Muhammad, bagaimana mungkin doanya bisa diijabah oleh Allah? Jadi salah satu hal yang paling terpenting di dalam bermunajat kepada Allah, maka seseorang harus memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutnya, apa yang dipakainya. Jangan sampai yang dimakan atau yang dipakainya tercampur sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena itu bisa menjadi penghalang doanya diijabah oleh Allah. Baik yang sudah masuk ke dalam badan atau yang nempel. Berdoa tiap hari, tapi perutnya selalu diisi dengan sesuatu yang haram. Berdoa bermunajat kepada Allah, tapi yang nempel di badannya ada sesuatu yang haram. Kata ulama, walaupun yang nempel di badannya tadi hanya 1%. 1% aja haram. Dia mau beli baju koko,
baju koko buat ibadah, ya, baju takwa. Harganya di toko 100.000. Dia punya uang 99.500. Datang ke toko. Berapa baju tuh? 100. Ada kurang kah? Ada. Nah, ulun punya duit 99.500. Nah, ada bisa. Harga sudah. Kurang 500 saja ndak dikasihnya oleh yang berjualan tuh. Ya, saking engkennya yang berjualan. 500 rupiah aja, ndak mau dia. Pas 100. Akhirnya orang tersebut karena merasa uangnya kurang, bulik lagi. Rencana mau bulik rumah, ngambil kurang 500. Pas bebulik ngelihat di jalan ada duit 500 rupiah. Nah, ini rezeki nih. Ini rezeki yang tidak diduga-duga ini. Allah Maha tahu ini aku lagi perlu duit 500 rupiah nih. Oh, berarti ini rezeki aku nih. Kada jadi bulik rumah kejauhan. Ya, kalau bulik rumah ngambil duit yang kurang tadi, takut pas nyampe ke toko baju udah dibeli orang duluan. Ya. Diambilnya lah 500 rupiah tadi. Dibawanya. Nah, bungkus baju tuh. Bungkus, bawa bulik. Dipakainya buat ibadah. Sholat subuh dipakainya, zuhur, asar, maghrib, isya, dipakainya qiyamul lail, dipakainya pengajian. Ya. Maka kata ulama, walaupun yang nempel tadi hanya 500 rupiah atau mata uang yang lebih kecil dari 500 rupiah. Berapa yang lebih kecil dari 500 rupiah? Hah? Berapa? 100 rupiah. Nah. Ya. Walaupun yang kurangnya tadi cuma sedikit, nilainya kecil. Tapi hal tersebut bisa membuat orang itu ketika melakukan ibadahnya tidak diterima Allah. Tidak diterima. Padahal yang nempel, yang haramnya tadi cuma 500 rupiah, tidak diterima Allah. Dia bermunajat kepada Allah, doanya tidak didengar oleh Allah. Ini kata ulama, yang nempel di badan bisa dilepas, tapi bisa membuat doa seseorang ditolak oleh Allah. Maka bagaimana yang nempel ini sudah jadi darah daging, udah masuk ke perut. Ya. Yang dijualnya halal, barang yang dijual halal. Dia berjualan baju koko, berjualan sarung, tapi caranya tidak benar. Ya, caranya tidak benar. Baik itu dengan cara merugikan si pembeli, mencurangi si pembeli, ya, mendustai si pembeli. Baju koko tadi dipadahkannya bagus, padahal ada robeknya sedikit. Ya, yang diperlihatkan yang bagus, tapi ketika mau dibungkus, nah ini aja nah, itu cuma pajangan aja tuh. Nih sama lah, ukurannya sama. Pak Bulik pas nyampe ke rumah ada robek sedikit. Ya. Itu bisa merusak perniagaan tadi. Ya. Atau dia berdusta. Dia berjualan baju koko, harganya umpamanya 100.000 rupiah. Ya. Orang nawar 85. Ya, 85 lah.
Orang bisa, modalnya aja lebih, ulun nih. Padahal baju koko tadi dia dapat modalnya 60.000. Kalau dilepas 85 berapa udah untungnya? 20? 25.000. Orang bisa. Ulun nih modalnya aja lebih. Padahal modalnya enggak sampai segitu. Ya. Tapi untuk mendustai, berbohong tadi dia rela. Nah, ini yang kadang-kadang membuat apa yang didapatkan tadi tidak ada keberkahan dari Allah, bahkan bisa jadi haram, dustai orang. Kalau ada orang nawar kayak itu 85 lah, maaf enggak bisa. Kayak itu aja, enggak usah pakai ngomong wah modalnya aja lebih. Padahal modal enggak sampai situ. Berarti dia berusta. Walaupun yang dijual tadi halal, tapi cara dia menjual tadi menyebabkan hasil yang didapat tadi jadi haram. Itu yang nempel, yang bisa dilepas, bisa membuat doa kita ditolak oleh Allah. Maka bagaimana yang nempel sudah menjadi darah daging, naudzubillah min dzalik. Nah, itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, laki-laki yang berdoa tadi, ia merupakan seorang musafir. Karena orang yang musafir itu doanya diijabah oleh Allah. Tapi karena yang dimakannya tadi sesuatu yang haram, yang dipakainya haram, ya, dan perutnya itu kenyang dengan sesuatu yang haram. Tulak ke masjid, bawa sandal, sholat Jumat pakai sandal, masuk dari pintu sebelah kanan. Pas mau bulik enggak ada lagi sandalnya. Enggak ada sandalnya. Putar enggak tahu sandalnya di sana. Sandal jepit merek Swallow. Ya. Yang buat apa namanya itu warna biru. Talinya warna biru. Masuk dari sana. Dicari putar, enggak ada. Pas belok ke sana ada di sana. Oh, ini berarti sandal ulun ini. Swallow itu bukan Pian aja yang punya. Banyak orang punya bisi sandal Swallow tuh. Ya, kalau orang yang waro, walaupun sandal tersebut warnanya sama, ukuran sama, maka tidak akan diambilnya. Ya, karena dia tetap berpegangan, dia masuk dari sana. Tiba-tiba sandalnya ada di sana, mungkin punya orang lain. Udah bulik, nggak usah pakai sandal. Yang lebih parah lagi datang pakai sandal jepit, bulik pakai sandal kulit. Ujung dia. Sandal jepit 10.000, sandal kulit. Oh, itu gila lagi orang kayak itu. Ya. Jadi ketika ada sesuatu milik kita yang hilang di masjid, itu enggak boleh dicari. Ya, apalagi sandal 10.000 sudah bulik aja. Sampai pakai mic lagi. Ya Allah, innalillahi. 10.000. Beda kalau HP. Ya enggak, yang agak mahal sedikit 10.000. Ya. Hilang sebuting, sudah sebutingnya bawa bulik. Ya enggak. Nah itu. Jadi bahkan diperintahkan oleh Nabi Muhammad, kalau kita ngelihat ada orang kehilangan barang di masjid, ya putar sana putar sini, doain. Doakan la raddahallahu alaik. Mudah-mudahan apa namanya itu? Apa yang engkau cari tidak dikembalikan Allah. Didoain.
Nabi nyuruh. Tapi jangan keras-keras. Dalam hati aja. Bahasa Arab kan orang itu enggak paham. La raddahullah alaik. Oh, yang kehilangan tadi amin. Sangkanya didoain baik. Jadi enggak paham. Ya, la raddahullahu alaik. Itu kalau ada orang yang mencari barang hilang di masjid. Ya, kalau ada yang berjualan kayak apa? Berjualan di masjid. Di halaman masjid. Apa doanya? La arbahallahu tijaratak. Mudah-mudahan Allah tidak memayukan daganganmu. Kalau di masjid atau di halaman masjid. Ya, bahkan ulama kita mengatakan, terutama kalau hari Jumat. Ya, hari Jumat azan pertama masih berjualan, makruh. Azan kedua masih berjualan, itu kata ulama hukumnya haram lah. Ya. Enggak disunnahkan kita beli itu, enggak disunnahkan. Tapi selesai sholat Jumat. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fa idza qudiyatis shalah, kalau sholat udah selesai, yakni sholat Jumat udah selesai, fantashiru fil ardi, menyebarlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadli, dan carilah karunia Allah. Nah, itu ulama mengatakan carilah karunia Allah itu apa? Belanja tadi nah. Walaupun sesuatu yang murah. Ngambil sunnahnya. Ya, tapi jangan didoakan kuat-kuat orang yang berjualan tadi. Kalau masuk wilayah masjid ya ditegur. Ya, kalau masih di luar ya, kalau bisa belanjanya tadi habis sholat. Ya, habis sholat. Nah, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah," kata Anas, "wahai Rasulullah, ud'ullaha, tolong engkau doakan kepada Allah, ayyaj'alani mustajabad da'wah, agar Allah menjadikan doaku ini mustajab, doaku diijabah." Ya Rasulullah, doakan kepada Allah, tolong engkau mintakan kepada Allah agar doaku ini diijabah. Maka Nabi SAW beliau menjawab, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad," kata Nabi Muhammad, "atib mat'amak, perbaiki, perbagus makananmu. Perbagus makananmu. Takun mustajabud da'wah, maka doamu akan diijabah oleh Allah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi zat," kata Nabi Muhammad, "yang nyawa Muhammad berada di genggamannya, innal abda la yaqdhiful luqmatal haram fi jawfih." Sesungguhnya seorang hamba tidaklah ia memasukkan sesuatu yang diharamkan ke dalam perutnya, satu suap masuk ke dalam perut, haram. Ma yutaqabbalu minhu amala arba'ina yauman, tidak diterima dari orang tersebut amalnya 40 hari. Satu suap bisa membuat amal kita 40 hari ditolak Allah. Satu suap tuh. Ya, satu
Satu suap. Kayak apa kalau makan pentol, makan 5, bepada 2. Satu orang makan pentol 5, bepada 2. Yang makan 10 orang. Ada yang makan 5, bayar 2. Makan 7, bayar 3. Minggu depan tidak berjualan lagi paman tadi. Oh, bahaya berarti orang-orang daerah sini. Pindah dia berjualan. Ya. Itu jadi apa? Jadi darah daging. Yang haram nih jadi darah daging. Amalnya kata Nabi Muhammad 40 hari tidak diterima oleh Allah. Solatnya, puasanya, doanya, segala macam amal ibadah yang dilakukannya tidak diterima Allah. Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu minas suhti war riba fannaru aula bih. Kemudian kata Nabi, wahai Sa'ad, siapapun yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram atau riba, fannaru aula bih, maka nerakalah yang layak menjadi tempat tinggalnya. Neraka yang cocok jadi tempat tinggalnya. Badannya besar, ya, berisi, belamak, tapi haram semua. Ya. Maka nanti orang seperti itu kata Nabi Muhammad akan Allah lemparkan masuk ke dalam neraka jahanam. Makanya hati-hati benar masalah yang haram nih. Ya. Masalah yang haram nih hati-hati. Allah berfirman di dalam Al-Quran sebagai suatu perintah baik kepada para utusan-utusannya ataupun kepada semua umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, kata Allah, kulu minat thayyibat, makanlah kalian dari sesuatu yang baik, yang bersih, yang halal. Wa'malu salihan, dan lakukanlah amal kebaikan. Di sini kata ulama bisa dipahami. Allah perintahkan para rasul atau umat manusia untuk makan dari sesuatu yang halal. Setelah makan dari sesuatu yang halal, kerjakanlah amal soleh, lakukanlah amal kebaikan. Maka ulama mengatakan seseorang bisa melakukan amal soleh kalau yang dimakannya tadi adalah yang halal. Kalau yang dimakannya halal, orang itu gampang untuk melakukan kebaikan. Ibadah gampang. Tapi kalau sudah yang masuk ini haram, ya kayak apapun. Ya. Kayak apapun orangnya, ya paling ya kayak bunglon, berubah-berubah, ya sekejap ibadah, habisnya kada lagi. Wahai para rasul, makanlah sesuatu yang baik, yang halal, dan lakukanlah amal soleh. Dengan makanan yang halal tadi, itu bisa mendorong seseorang untuk bisa melakukan kebaikan. Bahkan Nabi SAW, beliau pernah bersabda, man akalal halal
ata'at jawarihuhu sya'a am abah. Siapa orang yang makan dari sesuatu yang halal, ata'at jawarihuhu, maka anggota tubuhnya akan taat kepada Allah. Sya'a am abah, mau tidak mau. Mau tidak mau, kalau yang sering dimakan halal, anggota tubuhnya akan taat kepada Allah. Wa man akalal haram, dan siapa makan dari sesuatu yang haram, asad jawarihuhu, akan bermaksiat anggota tubuhnya. Matanya bermaksiat, lisannya bermaksiat, telinganya bermaksiat, tangannya bermaksiat, kakinya bermaksiat, hatinya bermaksiat, kemaluannya bermaksiat. Semua anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah. Sya'a am aba, mau tidak mau. Ya, makanya yang halal ini merupakan syarat yang paling terpenting. Ya. Tapi kayak apa zaman kita nih, hari yang halal aja susah. Kadang-kadang ada yang nanya kayak itu. Ya. Zaman kita nih yang halal aja susah. Yang berjualan halal aja sunyi pasaran. Ya. Akan datang satu zaman, kata Nabi Muhammad kepada umat manusia, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang zaman atas umat manusia, la yubalil mar'u, seseorang itu tidak akan lagi memperhatikan ma akhadha minhu, apa yang ia ambil, apa yang ia cari, apa yang ia usahakan, tidak peduli lagi. Aminal halal, aminal haram, entah itu dari yang halal ataupun itu dari yang haram, yang penting bisa hidup. Nanti akan datang nih zamannya, yang mana umat manusia mereka tidak peduli lagi. Ya, usaha mereka, yang mereka jual halalkah, haramkah, yang penting dapat duit. Ya. Zaman kita nih halal haram hantam. Ya, apa bahasa Banjarnya hantam? Hantam beraid lah. Ayolah. Halal haram hantam beraid. Ya, yang penting kanyang dulu. Yang penting bisi duit dulu. Yang penting punya rumah dulu. Yang penting punya kendaraan dulu. Tidak mikir dia, yang haram tidak mikir. Ya, yang penting bisa dipandang orang. Ya, umat manusia. Tapi mereka tidak memikirkan dampak yang haram ini bukan cuma di dunia, sampai di akhirat. Ya, sampai di akhirat. Sehari dapat duit 50.000 ngeluh. 50.000 ngeluh. Susahnya ya Allah, buka toko dari jam 8 sampai jam 5. Dapat duit 50.000. Oh, nyamannya si Pulan tuh, nah, baru 1 minggu udah punya kendaraan. Ulun ini sehari 50.000. Seminggu baru berapa seminggu? 350. Kendaraan apa itu dapat? Si Pulan tuh baru seminggu, tapi tidak tahu apa yang dijualnya. Wah, bisa beli NMAX sudah. Yang ini sehari dapat 50.000. Yang si Pulan tuh 5 juta sehari. Tapi yang dijualnya haram. Yang ini berjualan halal 50.000. Itu sehari 5 juta. Seminggu berapa? 35 juta. NMAX sebuting.
Ya. Tapi yang dijualnya haram. Apa yang dijualnya? Hah? Apa? Yang kita penghasilan sebulan 5 juta. Sebulan itu 50 juta sebulan. Yang seperti itu tidak lama dan tidak ada keberkahan. Apalagi yang haram tadi diberikan kepada anak istri, naudzubillah. Berarti secara tidak langsung ia telah bersama-sama mengajak anak istrinya untuk menjadi bahan bakar api neraka. Bininya dikasih duit itu tambah keras bininya. Anaknya dikasih duit yang haram tadi tambah keras. Ya. Tambah keras, istrinya tambah keras, anaknya tambah keras. Tambah jauh dari Allah. Ya. Ulama-ulama kita terdahulu, mereka menceritakan wanita-wanita dahulu, ya, ketika suaminya itu mau keluar rumah, ya, mau bekerja, mau berjualan, itu suaminya dikasihnya pesan. Wahai suamiku, iyyaka wa kasbil haram, hati-hati engkau, ya, jangan sampai mencari penghasilan dari sesuatu yang haram. Suaminya itu dipesannya dulu, hati-hati lah, jangan gawe-gawe yang haram. Fa inna nasbiru 'alal ju', kami masih mampu sabar atas kelaparan. Ya. Kami masih mampu, masih kuat menahan kelaparan. Wala nasbiru 'alan nar, tapi kami tidak mampu untuk menahan panasnya api neraka. Itu wanita-wanita solehah dahulu. Suaminya mau bekerja dipesaninya. Ya, dipesaninya. Hati-hati, jangan dapat duit dari hasil yang haram. Ya, kalau umpamanya suaminya seorang pejabat, jangan korupsi. Ya, berdagang jangan curang. Berjualan beras benar-benar nimbang. Ya, takaran jangan dikurangi. Ya, berjualan limau jangan berdusta. Kalau masam jangan dipadahi manis. Boleh enggak ada jualan limau kayak itu? Hah? Limau manis. Kalau dia anak masam, Bang, ada orang beli kah? Ya ada aja orang beli, kan buat apa namanya itu? Buat es jeruk dulu. Bisa aja. Ini kan ada masam. Manis. Itu dusta itu sudah. Orang datang. Berapa, Bang? 15.000 sekilo. Nyicip, diambilnya limau yang manis. 1,5 kilo. Kurang 1,5 kilo, 2 kilo lah, 2 kilo. 2 kilo. Wah, bulik cicip masam. Bulik lagi orang tadi, kayak apa pian nih paman? Tadi pepadah manis. Ini ulun bulik nih masam semua. Ya, kata paman, pian baru 2 kilo. Ulun nih 1 pickup nih lah. Di Lustayon. Ya. Kayak itu. Jadi walhasil berdaganglah seperti cara Nabi Muhammad. Ya. Dengan penuh kejujuran. Jujur di situ artinya bukan memberitahu masalah modal. Masalah modal itu rahasia. Berdaganglah, ambil untung seberapa pun mau. Ya. Ambil untung besar enggak masalah. Ya, enggak ada masalah. Kayak cincin-cincin. Ya, orang menjual cincin. Apa namanya tuh? Berlian, matanya, yakut. Itu harganya 150 juta, 200. Ya enggak. Paling modalnya berapa? Paling enggak nyampe 100 juta.
Dijual 200 dapat 100. Gila, itu meras berarti. Nggak ada meras, sama-sama ridho. Si pembeli memang dia suka, ya, dan harganya seperti itu. Ya enggak. Sama kayak jual tape, sarung, 500.000 satu. Modalnya 2,5. Ya, asal sama-sama ridho, ya, sama-sama suka. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, agar kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan, ya, sesuatu yang bisa menghalangi doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan taufik. Allah berkahi umur kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi rezeki kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita rezeki yang halal, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung lagi sempatnya akan datang biidznillah subhanahu wa taala.